nama saya Sinama Pusa. Di sini saya berperan sebagai suami. Hai, nama saya Regina Rinta Billy. Di sini saya berperan sebagai ibu ber-KB. Halo, perkenalkan nama saya Christina Salah. Di sini yang bertugas sebagai bidan. Karena ketika kita beli jumlahnya kan banyak. Kalau satu sih bisa saja. Gede ya, gede. Selamat pagi. Pagi, Bu. Silakan duduk. Terima kasih. Duduk Bapak Ibu. Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya perkenalkan dulu atas nama Ibu siapa? Saya Ibu Arin. Ini suami saya. Perkenalkan nama saya Bidan Kristi. Oh iya Bu, terima kasih. Kami baru datang berkunjung hari ini. Dan kami juga baru tahu kalau di sini ada puskesmas. Biasanya kemarin di puskesmas sebelah Bu. Ya, bisa saya bantu Ibu? Begini Bu, saya mau ber-KB Bu. Ya. Kan baru pertama ber-KB, jadi agak takut-takut Bu dan belum tahu KB-KB-nya jenis apa aja. Ya, baik. Di sini nanti saya bisa bantu keperluan Ibu sama Bapak. Tapi sebelum itu nanti ada beberapa hal yang akan saya jelaskan kepada Ibu dan Bapak agar bisa mengetahui apa dampak dari BKB, dampak positifnya. Apakah Ibu dan Bapak bersedia? Ya, bersedia Bu. Sebelumnya mohon maaf Ibu, boleh saya tanya? Ya, boleh. Sudah punya anak apa belum? Atau baru anak pertama? Sudah Bu, saya nikah umur 21 tahun Bu. Anak saya sekarang umurnya 2 tahun lebih. Berarti Jadi baru mau ber-KB lagi Bu, nggak mau cepat-cepat. baru punya anak. Iya Bu, anak pertama. Iya. Alasan kenapa memilih KB, bukannya kan ada apa program 2 anak cukup, tapi kenapa Ibu mau KB? Apa alasannya? Ada kendala bisa diceritakan di sini nggak apa-apa. Dari ekonomi juga Bu, pertamanya. Dan keduanya karena anak pertama kan belum besar. Jadi mau rencananya anak pertama ngerti dulu, baru punya adik. Dan saya juga kan sama suami sibuk kerja, nggak ada yang ngurus gitu. Waktu Mama udah anak tua. pertama itu punya apa resiko saat hamil gitu? Nggak ada Bu. Jadi hanya karena faktor ekonomi, terus Iya. pematangan ibu. Iya, Makan betul. dulu gitu ya. Iya, betul sekali Bu. Baik Bu. Akan saya bantu dalam maksud yang dituju. Nah, untuk itu Ibu dan Bapak bersabar dulu, akan saya siapkan keperluan yang mau saya sampaikan. Jadi Ibu di sini akan saya jelaskan sebelum Ibu memilih KB apa yang Ibu mau pilih. Kan tadi kata Ibu kan masih bingung. Jadi di sini ada beberapa contoh KB, ada 7 contoh KB. Yang pertama itu ada KB AKDR, kemudian ada KB pil, ada suntik 3 bulan dan ada suntik per bulan. Maksudnya ada suntik 1 bulan, ada suntik 3 bulan. Kemudian ada susuk AKBK yang biasanya itu dipasang di bagian ibu. Biasanya kalau kaum itu susuk. Kemudian ada kontak pria dan kontak wanita, ada kondom dan juga ada KB mal itu biasanya KB alami. Nah, akan saya perjelas lagi untuk kejelasannya akan saya jelaskan satu persatu dari beberapa jenis. Jadi di sini akan saya jelaskan Ibu. Jadi baik Ibu, di sini yang pertama akan saya jelaskan yaitu AKDR. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan atau mau dikonsultasikan, didiskusikan? Kalau kita memakai AKDR itu terjadi pendarahan itu alasannya apa ya? Perdarahan, terjadi perdarahan ya Bu. Perdarahan atau haid yang tidak teratur, berkepanjangan atau banyak. Haid yang lebih banyak dan bercak di antara masa haid umumnya terjadi pada 3-6 bulan pertama setelah pemasangan.
Kemudian ada beberapa jenis obat seperti ibuprofen atau obat sejenis bisa mengurangi perdarahan atau mengurangi perdarahan. Terus kan biasanya kalau perdarahan itu kan ada nyeri gitu ya. Kemudian jika perdarahan berlanjut perlu dilakukan pemeriksaan panggul, rujuk atau tangani gangguan yang ditemukan. Jika ibu tidak dapat menerima haid yang lebih banyak, sarankan untuk mencabut alat kontrasepsi tersebut. Kemudian periksa kemungkinan anemia atau jika ada tanda-tanda klinis anemia, sarankan untuk mencabut AB-nya. Oh, jadi kalau kita pasang terus ada pendarahan yang keluar, apa langsung kita rujuk? Iya, langsung ke bidan, Iya, ke bidan atau kan setelah ke bidan itu kan ada pemeriksaan oleh bidan. Jika ada terjadi komplikasi atau masalah-masalah lain itu kan bisa dikolaborasi dengan dokter, kemudian ada rujukan ke rumah sakit. Oh, jadi lepaskan gitu ya? Iya. Oh, baik Bu. Ini saya mau bertanya tentang kram Bu. Kram atau nyeri itu, jadi pertamanya itu kita pasang itu kram ya Bu? Atau gimana ya? Kram atau nyeri ya? Iya. Nyeri perut bagian bawah mengisyaratkan adanya penyakit radang panggul atau kehamilan ektopik. Jadi untuk terjadi kram atau nyeri itu bisa langsung dirujuk atau diagnosa dan diberi pengobatan yang sesuai. Seperti biasanya kan kalau kram itu ada dari bidan itu memberikan obat anti nyeri kepada ibu. Setelah diberikan obat anti nyeri, jika terjadi ada komplikasi dan lain itu pasti akan diberikan tindak lanjutin untuk berkunjung ke rumah sakit atau dibuat rujukan oleh bidan, kemudian nanti ke dokter, apa yang disarankan dokter nanti dilakukan oleh pasien atau klien tersebut. Oh, jadi kalau kita pasang AKDR ini, kita rasa nyeri boleh minum obat ya? Iya, itu nanti disarankan oleh bidan, dikasih oleh bidan. Jika ada keluhan dari klien atau keluhan dari ibu, ada nyeri. Iya. Itu aja Bu pertanyaannya. Kemudian di sini akan saya jelaskan sedikit ya Bu ya, untuk panjang benang AKDR itu berubah atau hilang itu mungkin tidak ada tempatnya. Itu kan biasa ada keluhan untuk hilang atau kayak untuk keluar berubah-ubah, itu kan karena tidak ada tempatnya. Jadi dia itu dipasang, kemudian itu sewaktu-waktu itu bisa hilang atau berubah gitu. Kalau berubah pun itu tergantung dari ibu dan bapak saling berhubungan baik gitu. Kalau hilang Bu gimana? Kalau hilang pun kan ada tindakan lanjutin, yaitu dilakukan USG, pemeriksaan USG. Jadi bisa diketahui sebenarnya anaknya ini hilang kemana. Gak mungkin kan hilang keluar, pasti kan hanya seputar di area pemasangan. Jadi bisa dilakukan USG. Baik. Kalau bergeser pun itu tergantung dari kalau ibu dan bapaknya itu berhubungan intim. Baik. Ya, jadi yang berikutnya itu ada pil KB Bu. Pil KB di sini sendiri adalah alat kontrasepsi hormonal. Umumnya digunakan untuk mencegah kehamilan. Ada dua jenis pil KB Bu. Yang pertama itu ada kombinasi dan juga ada pil KB khusus progestin. Nah itu di sini ada contohnya. Ini adalah pil KB ya Bu ya. Di sini kan ada tanda panahnya Bu. Jadi diminumnya itu sesuai dengan arah panahnya. Bisa dilihat kayak ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya Bu? Setiap hari ya Bu? Iya, jadi setiap harinya itu ada aturan minumnya. Jadi nggak seperti obat-obat lainnya itu diminum ya waktunya seperti jam 8, kemudian siangnya juga minum, malamnya juga minum. Tapi ini kan minum 1 jam. Setiap hari itu 1 jam sesuai dengan jam yang kemarin minum. Tapi ada aturan minumnya. Di balik ini kan ada arah panahnya. Jadi minumnya itu mengikuti arah panah. Terus kalau kita lupa di hari Senin nggak keminum, terus hari Selasanya gimana? Nah kalau ibu misalnya lupa hari ini nggak minum, nah berarti yang hari ini nggak usah diminum, dilanjutkan pada hari berikutnya. Jadi misalnya ibu lupa minum hari ini, berarti besoknya nggak usah minum yang hari ini, itu dilewatkan aja, minumnya hari berikutnya. Oh iya.
Terus kalau kita minum ini terjadi mual atau muntah gimana Bu? Untuk mual dan muntah itu sendiri, muntah-muntah dalam 2 jam setelah minum pil itu aktif. Kemudian ada juga biasa bukan hanya untuk mual dan muntah, ada juga diare berat atau muntah-muntah selama lebih dari 2 hari. Kemudian ikuti petunjuk yang sama seperti jika luka minum pil seperti yang Ibu bilang. Itu kan kayak ada efek dari obat gitu. Jadi misalnya kalau ada keluhan saat mengkonsumsi obat pil KB itu bisa langsung ada kelainan-kelainan itu ibu langsung bisa ke bidan memberitahukan apa kendala ibu dalam dalam menggunakan pil KB. Biasanya juga ada sakit kepala, ada nyeri payudara, dan lainnya. Apa ada metode lain lagi ya Bu? Ada. Oh. Kemudian apa tadi? Jadi Bu, berikutnya itu ada KB suntik. Nah, KB suntik itu sendiri adalah salah satu jenis alat kontrasepsi hormonal yang digunakan untuk mencegah kehamilan seperti tadi saya jelaskan pada KB pil. Pokoknya dalam metode KB ini semuanya itu untuk mencegah kehamilan. Jadi kita kan nggak tahu apa kendala kita selama menggunakan alat kontrasepsi. Kemudian ada 2 jenis KB suntik di Indonesia ataupun yang akan disarankan untuk ibu pilih. Kemudian berdasarkan waktu pemberiannya juga yaitu ada 1 bulan dan 3 bulan ibu. Untuk KB 1 bulan sendiri itu mengandung hormon estradional dan medroksiprogesteron. Nah, sedangkan KB suntik 3 bulan hanya mengandung medroksiprogesteron 3 bulan itu hanya mengandung medroksiprogesteron. Kemudian kandungan tersebut dapat menghambat proses ovulasi, maksudnya proses kehamilan. Di sini juga serta membuat leher serviks lebih ketal sehingga mempersulit sperma untuk membuahi sperma. Kemudian KB suntik juga dapat menipiskan dan menurunkan kesuburan dini rahim. Jika kalaupun sperma berhasil membuahi sel telur atau embrio atau calon janin, terbentuk embrio akan sulit menempel pada dinding rahim. Maksudnya Jadi baik Bu, tentang suntik KB tadi saya mau tanya tentang pendarahan Bu. Perubahan pendarahan itu gimana ya Bu? perubahan perdarahan ya Bu ya. Iya. Bercat pada perdarahan antara masa haid bisa terjadi jika memakai suntikan. Tapi jika ibu memiliki risiko IMS atau infeksi menular seksual, perdarahan mungkin disebabkan oleh penyakit radang panggul atau masalah lain. Obati atau rujuk, ibu dapat terus memakai suntikan selama pengobatan IMS atau radang panggulnya. Maksudnya lanjutkan suntikan itu tetap dilanjutkan, tapi ibu juga nanti diberikan terapi atau pengobatan untuk pengobatan IMS jika ibu itu memiliki risiko IMS. Kalau tidak pun ya tidak ada pengobatan, tapi suntikannya tetap dilanjutkan. Kemudian tidak haid atau amenorre. Biasa khususnya setelah pemakaian 1 tahun, yakinkan bahwa perubahan haid adalah normal dan tidak berbahaya, bukan tanpa penyakit. Maksudnya setelah menggunakan KB suntik itu haid itu tidak istilahnya tidak mendapat haid itu kalau bisa ibu menggunakan KB suntik itu dikatakan normal. Kemudian berikutnya ada perdarahan haid yang lebih banyak. Jangan terjadi jika perdarahan berlanjut, periksa kondisi khusus dan kemungkinan anemia atau kurang zat besi. Jika perdarahan membahayakan kesehatannya atau tidak dapat diterima, bantu untuk memilih metode lainnya. Jadi jika ibu ada kendala, ibu itu bisa langsung kembali ke saya atau ke bidan lainnya untuk memiliki alat kontrasepsi lainnya jika ibu itu tidak cocok untuk menggunakan KB suntik. Baik. Kemudian di sini ada suntik bulanan atau kalau
bulan itu sama saja yang tadi saya jelaskan. Yang 1 bulan ya, sebelumnya cuman bedanya ini untuk sebulan. Jadi misal ibu suntiknya bulan ini, nanti baliknya itu bulan depan lagi. Kalau yang tadi kan 3 bulan, jadi ibu bisa balik dalam jangka waktu 3 bulan berikutnya. Untuk efek sampingnya juga sama. Kemudian yang berikutnya itu ada AKBK. AKBK yaitu alat kontrasepsi bawah kulit. Jadi itu dipasang di bawah kulit ibu. Nah, alat kontrasepsi bawah kulit atau dikenal juga dengan istilah implan. Biasanya ibu dengar juga istilah implan. Implan protestif umumnya berupa kapsul plastik tipis, fleksibel, yang alat kontrasepsi bawah kulit atau dikenal juga dengan istilah implan protestif umumnya berupa kapsul plastik yang mengandung 36 mg levonorgestrel yang dimasukkan ke dalam kulit dengan wanita di bagian sini ya Bu ya. Kemudian setelah diberi obat bius dibuat sayatan dan dengan bantuan jarum dimasukkan kapsul implan. Tidak perlu dilakukan penjahitan. Maksudnya saat dibuat sayatan itu kan dimasukin kapsulnya dalam itu ya, dalam jaringan kulit ibu, tapi tidak dijahit. Pokoknya ada prosedur pemasangannya, ada prosedur pelepasannya. Jadi ini saya jelaskan kepada ibu biar ibu tahu apa yang dimaksud dengan KB implan ini. Jadi ibu tidak bingung untuk memilih alat kontrasepsi apa yang mau dipakai. Kemudian kapsul ini melepaskan progestin ke dalam aliran darah secara perlahan dan biasanya dipasang selama 5 tahun. Jadi jangka waktunya itu 5 tahun. Oh, jadi itu kalau kita pasang 5 tahun lagi Iya, baru dilepas iya. bisa. Jadi selama 5 itu jangka waktunya itu 5 tahun. Jadi bisa dikatakan itu ibu tidak bisa repot bolak-balik atau tidak bisa punya anak dalam jangka waktu 5 tahun. Kalau ibu sudah diskusi bersama suami untuk memilih kali tersebut. Jadi jangka waktunya itu 5 tahun. Ada pertanyaan ibu dari beberapa kontrasepsi yang sudah saya jelaskan. Tidak ada Bu. Apakah ada metode lain lagi? Ada Bu. Yang berikut sini ada kontrasepsi mantap pria atau biasanya dilakukan pada pria. Itu kan ada untuk wanita, ada untuk pria Bu. Jadi saya akan jelaskan biasanya disebut vasektomi. Vasektomi adalah prosedur pembedahan yang dilakukan untuk membuat pria mandul secara permanen atau tidak dapat menjadi ayah dari seorang anak. Selama prosedur vas deferens, yaitu saluran yang membawa sperma dari testis ke penis dipotong atau disumbat. Hal ini mencegah sperma bercampur dengan air mani saat pria ejakulasi. Kemudian sehingga tidak dapat pembuahan. Vasektomi memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan tindakan kontrasepsi lainnya. Yang pertama itu ada vasektomi adalah operasi kecil yang aman. Kemudian ada juga vasektomi ini sangat cocok dilakukan pada laki-laki. Kemudian ada juga vasektomi lebih murah dan lebih sedikit komplikasi dibandingkan dengan sterilisasi tuba. Yang berikutnya tidak mengurangi kemampuan seorang pria dalam menikmati hubungan seksual. Oh, jadi dia ini kontak pria ini dipotong ya? Iya, dipotong. Kalau yang kontak wanita? Nah, tubektomi ini adalah metode kontrasepsi untuk wanita yang dilakukan dengan cara memotong atau mengikat saluran tuba falopi. Jadi saluran tuba falopinya itu diikat sehingga sel sperma itu tidak bisa masuk ke dalam rahim, tidak ada pembuahan. Jadi metode ini dilakukan pada wanita, dilakukan pada tuba falopi. Dengan demikian sel telur pun tidak akan bisa menuju rahim. Sel sperma juga tidak akan bisa mencapai tuba falopi dan membuang sel telur. Itu kalau diikat ataupun laki-laki tadi dipotong nggak ada kendalanya ya Bu? Aman-aman aja ya? Untuk vasektomi dan tubektomi ya Bu, itu tergantung dari pemasangan dari itu benar-benar udah nggak hamil ya? Iya, karena ada, tapi belum kita juga sebagai manusia tidak tahu. Ini hanya sebagai alat bantu untuk mencegah kehamilan. Namun kita tidak tahu dalam
beberapa tahun, beberapa waktu kita menggunakan alat kontrasepsi itu mungkin saja ada kendala-kendala yang kita itu lalai, seperti kayak ada keluhan-keluhan lainnya itu kita tidak langsung ke bidan atau dokter yang dokter yang bersangkutan. Jadi istilahnya baru KB ini hanya bisa mencegah kehamilan, tapi kita tidak tahu ke depannya itu bagaimana bisa terjadinya kehamilan atau tidak. Saya hanya bisa membantu ibu untuk bagaimana ibu bisa memilih alat kontrasepsi apa yang bisa digunakan. Iya ya Bu. Yang berikutnya itu ada alat kontrasepsi kondom, Bu. Di sini kondom itu sendiri merupakan salah satu alat kontrasepsi yang terbuat dari bahan sejenis karet yang dipasang pada alat kelamin sebagai pelindung saat berhubungan seksual, yaitu alat kelamin pria. Jadi hanya bisa dipasangkan pada alat kelamin pria. Suami maksudnya. Meski kondom umum digunakan, tapi kenyataan masih banyak orang yang belum paham mengenai pentingnya penggunaan kondom dengan benar. Jadi ini ada beberapa cara pemakaian kondom yang benar ya Bu ya. Apakah dari penjelasan saya, Ibu dan Bapak ingin bertanya bagaimana seputar kondom ini? Silakan, monggo mau didiskusikan. Bapak, silakan ditanya Pak. Apa Bapak dan Ibu masih bingung untuk cara pemakaiannya atau belum sama sekali, Bu? Belum pernah Bu. Bisa dijelaskan saja cara Ya, pemakaiannya. di Dengar sini ya Pak. akan saya jelaskan lebih tepatnya memberitahukan cara pemakaiannya jika sewaktu-waktu Ibu dan Bapak Berhubungan dan ingin menggunakannya sudah tahu gitu ya. Iya. Yang pertama itu buka kemasan kondom secara perlahan dan hindari menggunakan gunting atau gigit agar kondom tidak robek. Jadi membuka kemasannya itu secara perlahan agar tidak ada kerusakan. Kemudian ambil kondom dan keluarkan dari kemasan. Jepit ujung kondom yang terdapat di bagian tengah lingkaran dengan jari untuk mencegah udara masuk. Kemudian sambil memegang ujung kondom, tampakkan kondom di atas kepala penis. Pastikan penis sudah ereksi sempurna saat memakai kondom. Maksudnya yang dimaksud dengan ereksi itu saat penisnya itu sudah istilahnya sudah menegang. Iya, menegang. Kalau otomatis belum menegang, masih lemas kan tidak bisa dipasang. Jadi pemasangan kondom ini itu di saat dimana penisnya itu sudah menegang, reaksi. Kemudian buka gulungan kondom dengan lembut ke arah pangkal penis. Jika gulungan kondom tidak bisa diturunkan, berarti pemakaiannya tidak tepat atau terbalik. Kemudian ambil kondom baru jika telah melakukan kesalahan tersebut dan mulai pemasangannya dari awal. Jadi kondom ini juga bisa dikatakan untuk mencegah kehamilan saat berhubungan seks atau hubungan intim. Tapi kondom ini juga bisa menghindari kita itu dari penyakit seksual atau penyakit lainnya. Tapi tidak mencegah kemungkinan bisa terjadi kehamilan. Bisa dijaga itu dari keutuhan alat kontrasepsi ini, misalnya terjadi kerusakan, kebocoran, atau tiba-tiba bapaknya sudah berejakulasi, kemudian tidak mengetahui bahwa tadi pemasangannya itu gagal, tidak pecah gitu. Mungkin itu beberapa metode, beberapa trik untuk bapak dan ibu jika sewaktu-waktu ingin menggunakan KB kondom. Bapak sudah mengetahui bisa memasangnya kayak gimana, sudah bisa jelaskan dari bapak dan ibu saja. Ini kayaknya berat ya Bu kalau ini, soalnya takutnya nanti tidak dia. Jadi metode lainnya lagi aja Bu, kalau ada nanti mana yang mantap kita pilih. Nanti akan saya berikan kesempatan bapak dan ibu berdiskusi untuk memilih KB mana yang mau digunakan. Yang berikutnya itu ada KB alamiah. Adalah metode aminorelatasi yang biasanya disebut dengan MAL. Adalah metode kontrasepsi sementara yang bergantung pada efek alami proses menyusui terhadap kesuburan. Metode ini hanya dapat dilakukan jika 1. Ibu menyusui secara eksklusif, 2. Ibu baru mendapatkan haid kembali, dan 3. Umur bayi di bawah 6 bulan. Jadi selama KB ini digunakan itu selama ibu menyusui dan pemberian ASI eksklusif.
lengkap dari beberapa metode kontrasepsi yang sudah saya jelaskan untuk ibu dan bapak. Adakah metode KB yang sudah dipilih atau perlu diskusi dulu, monggo? Kami diskusi sebentar dulu Iya, monggo. Ya, permisi ya. Jadi baik Bu, dari beberapa metode yang Ibu jelaskan, saya dan suami saya memutuskan untuk mengambil metode pil KB aja Bu. Oh iya Bu, jadi di Kami sini coba pil KB aja. saya jelaskan lagi ya Bu ya untuk penggunaan PKB. Nah, PKB itu sendiri adalah kontrasepsi oral. Maksudnya oral itu diminum secara ini mulut, jadi obatnya itu diminum. Yang berguna untuk mencegah kehamilan. Obat ini mengandung kombinasi levonorgestrel dan etilestradiol. Kemudian di sini ada pil KB, progestin. Jadi pil KB ini ibu di sini kan sudah ada cara minumnya, sudah ada arah panahnya ya Bu ya. Jadi ibu bisa minum itu dari arah panah pertama. Jadi misalnya hari ini kan arah panah pertamanya kan pada Senin. Jadi ibu bisa minum dari sini, besoknya minum itu. Jadi ibu itu minum sesuai dengan arah panah ini. Jadi jika misal ada hari Rabu ibu lupa untuk minum, berarti besoknya itu ibu tidak harus minum untuk hari yang dilupakan itu. Langsung di hari berikutnya. Jadi tidak perlu minum yang dilupakan kemarin. Jadi langsung minum aja pil berikutnya. Kemudian jika ada kendala atau kayak pusing, kepala sakit, itu efek juga dari reaksi obat. Tapi karena ibu sudah memilih untuk menggunakan KB ini, akan saya berikan kepada ibu dalam beberapa waktu kemudian untuk ibu bisa menggunakannya. Jadi nanti ini sebagai contoh, nanti obatnya saya ambil di ruangan, selanjutnya akan saya berikan kepada ibu. Ya baik ibu, ini obatnya sudah saya ambil. Sebelum itu saya serahkan kepada ibu semua cara dan metodenya sudah saya jelaskan. Sekarang saya silakan kepada ibu untuk proses minumnya di rumah. Jadi minumnya sesuai dengan aturan itu ya Bu ya. Jika ibu lupa, jangan takut, jangan khawatir, tenangkan pikiran, rileks, dan minum pada tablet berikut untuk hari berikutnya. Untuk contoh-contoh KB yang tadi saya jelaskan, ada contohnya di sini Bu. Di sini ada KB suntik, ada implant, ada IUD, ada juga pil KB, ada KB suntik juga, ada kondom juga. Seperti tadi saya jelaskan kepada ibu, semuanya sudah ada di sini lengkap, bisa ibu dan bapak lihat. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk Terima kasih Bu yang Ida sudah dijelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat berguna bagi Bapak dan Ibu. Kemudian harapannya juga tercapai. Saya doakan semoga yang tentang 7 tahun ke depan Ibu bisa dapat anak lagi. Amin. Kerja yang benar Pak. Bapak juga harus kerja yang benar biar kendalanya tidak berekonomi. Betul. Baik ya Bu Bidan, kami permisi. Terima kasih banyak. Saya,